Pemko. Apa tadi? Program Director, Manager. Kan Ya Pemko. sama, oke. Program Manager Konservasi Satwa Langka. Yang sedangkan awalnya ngeliat Sherina, boleh nggak ya ngajak ngobrol gitu kayak ini di TV, ini di TV. Kita sampai dijadiin materi stand up dia loh. Karena itu yang saya ini dan saya cerita ke mereka gitu gimana. Iya, Main film tahun Sherina jadi apa? Pohon ambil. Iya. Semuanya. Ting berapa? Iya. Hi girl. Saya menunggu dia mengatakan. Oh, gue juga. Oke, halo kakak-kakak, apa kabar nih semuanya? Hai, baik. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Semua ya, oke. Boleh dong kak, perkenalin diri masing-masing dan perannya sebagai siapa? Boleh. Dari? Halo, saya Randi Danista berperan Mau ngomong bertualang pasti. Ya. Hai, gue Randi Danista bertualang sebagai Dedi. Saya Derby Romero bertualang sebagai Sadam. Saya Arthur Wanda berpetualang sebagai Aryo. Yang benar berpetualang apa bertualang? Bertualang. Petualangan, Bertualang. berpetualang. Coba Google coba. Bertualang. Kata Enggak usah dibuka, Iya, udah. bertualang. Udah. Lupakan itu ya. Kita mau ini dong, gambarin sedikit karakter kalian di film ini. Kata Deskripsikan karakter kalian di film Ren, ini. awal tadi kita dianggap lucu, lama-lama mereka pada kesel lagi. Lama banget ini bintang tamu kita nggak kelar-kelar. Oke, gambarannya ya. Gambarannya brewok. No, deskripsikan karakternya seperti apa? Buram. Oke, karakternya jahat, cerdik, tapi juga pengecut, tapi gitu deh. Nanti nonton aja. Oke. Yep. Ayo. Agak susah ya. Kalau aku itu kameramen, ngikut Sherina, udah santai. Itu Oke. dia. Bagus, Santai. singkat padat jelas. Iya benar. Benar dong tapi. Benar. Kalau Sadam itu seperti yang kita tahu, Sadam di Pelancana 1 pada saat dia masih kecil adalah Sadam yang anak mami, manja, kayak dipanggil Yayang di rumah, dan dia bully di sekolah. Setelah bersahabat dengan Sherina, dia terinspirasi nih dari Sherina, dia pengen jadi jagoan. Makanya sekarang pada saat Sadam sudah dewasa, dia jadi Sadam yang bertanggung jawab, dan Sadam yang akhirnya jadi jagoan. Nah kalau dulu kan dibilang kalau jagoan itu membela yang lemah. Sadam yang sekarang itu justru Sadam yang membela yang lemah. Sadam yang membela yang tidak bisa bersuara. Makanya pekerjaannya Sadam, Pemko. Apa tadi? Program Director, Manager. Kan ya Pemko. sama, oke. Program Manager Konservasi Satwa Langka. Ya itu orang hutan, Iya, orang orang hutan. hutan. Yep, gitu. Bagus Randi. Keren banget Randi. Oke, itu kan tadi karakternya. Kalau Yep. filmnya sendiri secara garis besar tuh ceritanya tentang apa? Oke, Mbak, secara garis besar ini adalah film tentang persahabatan antara Sadam dan Sherina yang tiba-tiba sekarang sudah dewasa. Yep. Dan mereka dipertemukan kembali setelah 23 tahun. Gap film ini kan 23 tahun. Sekarang kita sudah lebih dewasa, kita dipertemukan kembali dan akhirnya ditemukan dalam satu situasi di mana mereka harus pulang. Dan dinamikanya pasti berubah karena karakternya Sadam dan karakter Sherina ini juga sudah bertumbuh dewasa. Dan kayaknya baru coba bisa sampai situ doang. Iya. Karena yang justru yang nggak bisa di spoil kan dinamikanya mereka memang kan. Betul. Tapi kira-kira film Pelancana itu tentang persahabatan antara Sadam dan Sherina yang akhirnya dipertemukan kembali Tapi dan mereka sudah saya dewasa. cukup yakin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang dipertanyakan 23 tahun sebelum yang kedua ini tayang, misalnya kayak gimana mereka setelah SD, kenapa mereka menjadi seperti itu dan seperti ini, menurut saya sih akan terjawab setelah Iya. menonton film. Tuh. Dan balik lagi Pelancana 2 ini adalah film musikal. Oke. Yep. Film musikal yang memang di sini sekarang jadi lebih lengkap karena kita sekarang sudah dewasa. Petualangannya, stakes-nya juga nambah tinggi. Jadi kita ada adventure-nya, ada action-nya, drama. So ini film yang sangat-sangat menyenangkan. Oke. Tapi kalian ada kesulitan nggak untuk mendalami peran? Dia memang seperti aslinya kebetulan. Memang penjahat ya dari awal. Dari awal memang. Kalau Ardit juga oke banget karena memang dia jago kamera. Amin. Dia ngerti semua karena dia jadi camera person. Dia tahu semua soal kamera. Toko ada 3, nanti kita di sini. Ya. Di TC yang paling dekat. Kesimpulannya nggak ada yang hantu. Karena saya emang benar.
Lo gimana, lo ada kesulitan nggak? Ya, sulit sih sebenarnya karena kan kalau dari saya ini peran antagonis pertama gitu ya, jadi merubah in real life ke peran yang harus jadi jahat gitu sulit gitu karena ini antagonis pertama saya. Langsung mau atau wah ini antagonis ya gitu? Merem sih kalau Sherina mah. Iya, sama asli. Iya, nggak apa-apa dah gitu ya. Main film pertama Sherina jadi apa? Pohon ambil. Iya. Semuanya. Ting berapa? Iya. 3 bulan ambil. Petualangan Sherina 2 jadi apa? Jadi 2. Oke. Pokoknya ya ayo semua gitu. Apa aja ayo. Kak Randi lebih suka jadi protagonis atau antagonis? Sulit sih karena kita kalau jadi aktor kayak harus suka semuanya ya, mau diposisiin di protagonis atau di antagonis. Jadi semuanya punya challenge tersendiri dan seru sih sebenarnya. Mungkin balik lagi ke lu suka apa nggak sama karakter dan story-nya kali ya, lebih ke situ. Iya, iya. Suka banget karena ini apa ya? Penjahat yang di tengah hutan itu terus yang kayak wah. Susah dijelaskan. Susah. Dia bisa dimengerti. Karena di kita- trailer juga iya. sulit Karena dijelaskan. kita tuh di sini di setiap pertanyaan kita selalu harus Ingat-ingat gitu. Boleh nggak harus ya? yang sesuai sama yang di trailer doang gitu. Iya. Dan soalnya gue suka dol. Iya. Gue takut spoiler ini. Aduh, salah gitu. Tapi kalau yang lain, Kak Derby mungkin. Kalau aku sih ada sebenarnya gini, kalau dibilang kesulitan sih mungkin terdengarnya kayak ini ya, bukan kesulitan tapi lebih ke tantangan menurut aku gitu. Karena aku ngelihat tantangan itu sesuatu yang menyenangkan buat aku. Jadi yang paling menantang tuh buat aku adalah karena aku nggak pernah ada berhubungan dengan orang utan gitu. Dan yang justru mengerti dan pernah ikut kegiatan sama BOSF gitu. Itu adalah Sherina, terus ngajak Om Riri dan Tante Mira sampai akhirnya mereka bisa ngedevelop cerita. Dan gue yang dapat karakter pekerjaannya justru di konservasi orang utan kan. Jadi gue dan waktu itu lagi COVID, jadi gue nggak bisa balik ke sini. Jadi gue nggak punya waktu banyak untuk research. Untungnya ada share yang selalu ngebantu karena gue banyak nanya sama dia banyak cerita, dan gue juga dibantu sama of course Om Riri as the director sama Tante Mira. Jadi banyak ngobrol di situ sampai akhirnya pas aku balik ke Indonesia kita udah mulai prep yang intensif. Itu karena waktunya mepet dan padat banget. Aku sempat ada minta izin untuk nggak ikut prep yang lainnya karena ada beberapa yang waktu itu aku udah merasa nih gue udah bisa, nanti aku bisa ngikut lagi, tapi aku minta waktu untuk ikut Om Riri waktu itu tag haki ke Kalimantan. Jadi aku ngikut untuk pendalaman karakter sekaligus langsung lihat medannya gitu. Jadi aku di sana ada aku ngikutin Mas Denny, dia itu program manager aslinya di Borneo Orangutan Survivor Foundation BOSF. Aku belajar di situ, belajar semua yang perlu aku ketahui sebagai program manager di konservasi gitu di pekerjaan Sadam. Terus di situ juga salah satu tantangan yang seru banget ada waktu itu aku langsung mencoba, kalau kita lihat trailer itu ada adegan pakai perahu klotok. Itu susah banget dan itu aku langsung gitu. Jadi ya udah ada colongan juga sih aku gitu, karena kan sebenarnya ini sudah dari 2020 sebenarnya, 2019-2020. Bisa kan? Kalau speedboat gue emang bisa. Oke. Skill yang jarang dimiliki orang yang bisa speedboat. Kebetulan saya pekerjaannya dulu. Oke. Kalau dari Kak Ardit? Sebenarnya sebagai kamera person yang mana juga saya sebelum ikut stand up pun saya memang sering bikin video profil perusahaan segala macam gitu, dan sekarang saya content creator, memang lumayan akrab dengan kamera gitu. Malah tantangan yang lebih berat dari saya adalah bagaimana saya harus terlihat sahabatnya Sherina gitu, yang sedangkan awalnya ngeliat Sherina boleh nggak ya ngajak ngobrol gitu kayak ini di TV, ini di TV. Kita apa dijadiin materi stand up dia loh. Karena itu yang saya ini, dan saya cerita ke mereka gitu gimana canggungnya saya gitu. Aduh, ini yang dulu mungkin banyak lah yang merasa ini idola zaman dulu gitu sampai sekarang terus bisa satu project, itu sih yang tantangannya lebih ke situ gitu. Untungnya seluruh kru orangnya hangat sekali, jadi kita bisa dengan lebih gampang gitu untuk fokus pada apa yang harus kita kerjakan. Oke. Terus yang aku penasaran, itu beneran kalian ke Kalimantannya langsung berarti? CGI. Iya. Bener dong. Kita di sini kebetulan syutingnya pakai green screen ini nih.
kita nggak perlu bangun chemistry lagi sih nggak perlu Kak. karena memang aku sama Sherina itu nggak pernah berhenti berhubungan bersahabat dari kecil sampai hari ini. Gimana tuh sound effect apa terakhir yang di take ya di sana? Itu monyet sih ya. Monyet gimana? Kenyangan. Aduh, ada live lupa.